بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Nasyiral muslimin, jamaah Masjid Al-Huda yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ucap puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan kenikmatannya kepada kita, termasuk dapatnya kita bersama-sama melaksanakan kewajiban salat maghrib berjamaah, dan kita diberi kesempatan oleh Allah untuk mengisi waktu kita antara maghrib sampai isya nanti dengan bermajlis bersama di tempat mulia ini. Mudah-mudahan kebersamaan ini adalah kebersamaan yang bisa mendorong hati kita untuk senantiasa berada di jalan kebaikan dan ketaatan. Dan mudah-mudahan ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tetap tercurah kepada suri teladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah dalam melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga datangnya hari kiamat kelak. Dan semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat yang semoga dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan kali ini kita ingin jeda materi dan kajian fikih faraid di masjid yang kita cintai ini dengan kajian kitab Zahiratu Dhafil Iman yang ditulis oleh Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid. Tujuan ada selingan ini supaya tidak berurutan kita mempelajari fikih faraid yang barangkali di sebagian kita merasa berat untuk memahaminya atau ada kebosanan dengan materi tersebut, maka kita jeda dengan kajian fikih atau kajian kitab Zahirat Dhafil Iman ini. Di beberapa tempat sebelumnya juga kami pernah demikian lakukan, seperti di Masjid Jami Al-Ansar PKP, kajian fikih faraid diselingi dengan kitab Zahirat Dhafil Iman. Karena rata-rata ketika belajar fikih faraid itu ada rasa bosannya, ada pula kalaulah tidak bosan karena dia senang dengan hitung-hitungan, ada kalanya tidak faham dengan materi yang tersampaikan, sekalipun saya yakin benar bahwa materi yang tersampaikan itu sebenarnya sudah dengan metode yang sangat gamblang dan ringan sebenarnya untuk difahami, tidak mencari pokok masalah di setiap kasus yang ada, dan dengan begitu untuk lebih mudah difahami ditiadakan mencari pokok masalah dalam fikih faraid. Tapi ada saja rasa bosan itu di kalangan jamaah, maka kita selingi dengan kitab ini. Kitab ini, Bapak Ibu sekalian, kitab yang juga sangat penting untuk mengoreksi keimanan kita, dan kitab ini dibagi dalam 3 kelompok atau 3 bab. Bagian pertama tentang fenomena dan tanda-tanda lemah iman. Bagian yang kedua nanti sebab lemahnya iman.
Apa saja yang membuat iman seseorang menjadi lemah, ada sebab-sebabnya. Dan paruh ketiga atau bagian akhir kitab menjelaskan tentang jika ada tanda-tanda dan fenomena lemah iman berawal dari sebab-sebab yang ada, maka bagaimana solusi, trik atau tip untuk mengobatinya, untuk menguatkan keimanan seseorang yang telah lemah. Apa terapinya? Itu disebutkan di paruh terakhir dari kitab ini. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, Imam atau Syekh Saleh Muhammad Al-Munajjid menyatakan fa inna zahiratu dha'fil iman mimma amma wa intashara fil muslimin, bahwa fenomena lemah iman ini menyebar dan cukup merata di tengah kalangan kaum muslimin. Sebagian di antara mereka mengadu bahkan tentang kerasnya hati. Di antara mereka sampai berucap, uhissu biqaswati qalbi, saya merasa begitu keras hati ini sehingga sulit untuk menerima hidayah, tidak menerima nasihat-nasihat dari orang. La ajidu ladzatan lil ibadat, saya tidak mendapatkan manisnya ibadah, tidak merasakan lezatnya dan kenikmatan sebuah ibadah yang dilakukan. Ash'ur anna imani fil hadid, yang lain lagi barangkali mengatakan saya merasa bahwa iman dalam titik yang nadir, dalam jurang yang amat mengkhawatirkan. La ata'athar bi qiraatil Quran, yang lain lagi mengadu dan mengaku saya tidak merasa bisa mendapatkan manfaat dari bacaan Quran. Yang lain lagi aqa'u fil ma'siyah bisuhulah. Yang lain lagi bilang atau berucap, saya mudah sekali untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat, baik besar atau kecilnya, sadar atau tidak sadar, mudah untuk terjerumus dalam perbuatan maksiat. Wa kathiruna atharal maradi alaihim badiyah, dan pengaruh maksiat dalam keimanan mereka begitu nyata. Dan penyakit yang seperti ini adalah asas dan dasar bagi lemahnya iman seseorang, sehingga bisa menimbulkan banyak hal yang merugikan dalam kehidupan dunianya, apalagi dalam kehidupan akhiratnya nanti. Tema tentang hati, Bapak Ibu sekalian, adalah tema yang sangat sensitif dan sangat urgen untuk dipelajari. Karena kita tahu bersama bahwa hati itu adalah cepat sekali bergolaknya, cepat sekali berubahnya. Sampai Nabi menyatakan innama summiyal qalbu min taqallubihi. Sesungguhnya hati itu dinamakan qalb, hati sebagai tempat perasaan batin seseorang. Bukan yang menunjukkan pada anggota tubuh berupa organ hati atau jantung. Bukan. Tapi tempat menyimpan segala perasaan, yaitu hati atau batin seseorang. Hati dinamakan qalb karena begitu mudahnya berubah. Begitu mudahnya untuk bergolak. Sekarang bilang A, nanti sudah bilang B dan seterusnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Innama mathalul qalbi kamathali rishatin mu'allaqatin fi asli syajaratin yuqallibuha ar-rihu dhahran li batnin. Kata Nabi, perumpamaan hati itu seperti bulu yang menyangkut pada pangkal pohon. Dengan mudah angin akan menerbangkannya hingga bulu itu bolak-balik antara yang bagian dalam, bagian luar dan seterusnya. Jelas bolak-balik. Dhahran li batnin. Dan hati begitu mudahnya berubah, begitu mudahnya bergolak, sampai Nabi memberikan sifat hati itu dengan pernyataan la qalbu ibni adama asra'u taqalluban minal kidri idza ijtama'at ghilyanan. Sungguh hati anak Adam lebih cepat bergolak dan berubah daripada air yang direbus dalam sebuah panci ketika sudah mulai mendidih. Golaknya, bunyinya berubah, gelembung-gelembungnya
itu ternyata hati manusia lebih cepat bergolak, lebih cepat berubah dibanding air yang tengah direbus hampir mendidih atau bahkan telah mendidih. Dalam riwayat yang lain, asyaddun kilaban minal kidri idza ijtama'at ghaliyan, lebih cepat berubah dari air atau panci yang tengah direbus yang berisi air ketika sudah mendidih. Dan Allah Subhanahu wa taala zat yang membolak-balikkan hati seseorang. Di mana Nabi menyatakan dalam riwayat Abdullah bin Amr bin Al-As bahwa beliau mendengar Nabi bersabda, "Inna quluba bani Adam kulluha baina asbi'aini min asabi'ir rahman." Sesungguhnya hati manusia semuanya, hati seluruh anak Adam berada di dalam atau di antara jari jemari Ar-Rahman. Kakal bin wahid, seperti satu hati, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mudah dengan kehendaknya untuk membolak-balikkannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai pada akhirnya karena hati yang begitu mudah bergolak dan berubah, maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk senantiasa berdoa, ya muqallibal qulubi tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku pada ketaatan kepadamu. Tetapkan hatiku untuk berada di atas agamamu. Dalam riwayat yang lain, Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati, arahkan hatiku untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepadamu. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadi perantara antara seseorang dengan hatinya. Allah yang menjadi pemisah antara seseorang dengan hatinya, dan seseorang tidak akan selamat pada hari kiamat kecuali yang datang kepadanya dengan hati yang bersih, hati yang penuh dengan keimanan, hati yang tidak terkotori dengan noda-noda dosa, hati yang bersih. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi hati yang keras, yang sulit untuk mengingat Allah dan berzikir kepadanya. Allah memberikan ancaman. Sekaligus Allah juga memberikan janji dengan adanya surga bagi mereka yang takut kepada Allah, mengingat surga neraka. Bagi yang takut dengan neraka, rindu akan surganya, dan semua itu adalah perkara gaib. Bagi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, datang kepadanya dengan hati yang bersih, maka Allah janjikan dengan balasan surganya. Maka seorang mukmin tentu harus bisa merasakan di dalam hatinya bagaimana kalau ada hal-hal yang mengotorinya. Seseorang harus peka manakala hati telah terkotori oleh noda-noda dosa, terkontaminasi oleh perbuatan-perbuatan maksiat. Ketika seseorang imannya dirasa lemah, maka hendaknya dia segera mengoreksi dan mengintrospeksi dirinya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, janganlah sampai hati kita menjadi hati yang pada akhirnya dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, menjadi hati yang keras, menjadi hati yang tertutup dari hidayahnya, hati yang sakit, hati yang buta, dan hati yang tertutup, bahkan tertelungkup, dan bahkan tercap bahwa hati tersebut adalah hati yang mati. Janganlah sampai demikian. Oleh karenanya, maka bagian dari motivasi kita semua dengan bermajelis ilmu ini, Bapak Ibu sekalian, paling tidak kita bisa menguatkan hati kita, menguatkan keimanan kita. Makanya pantas para salaf saleh terdahulu ketika mereka mengingatkan saudaranya, mengajak untuk bermajelis ilmu, mereka mengajak dengan ucapan hayya nu'minu sa'ah. Ayo kita beriman sesaat. Dengan bermajelis ilmu, kita datang ke pengajian. Karena ikhwan sekalian, sahabat Hanzalah pernah merasakan dan mengucapkan begini. Sepertinya Hanzalah seperti telah menjadi munafik. Saat ditanya oleh Abu Bakar ketemu dengan Hanzalah, dan Abu Bakar bertanya kepada Hanzalah tentang kabarnya.
bagaimana kabarmu hari ini, wahai Hanzalah? Hanzalah menjawab, sepertinya Hanzalah menjadi munafik. Bagaimana bisa? Kata Abu Bakar. Lalu Hanzalah mengucapkan, iya, ketika kita berada di sisi Rasul, ketika kita mendengar wejangan-wejangan Nabi, kita ingat surga, kita rindu kepadanya. Kita takut neraka saat beliau kejelaskan tentang neraka. Tapi ketika kita sudah sibuk dengan urusan dunia, tidak berada di sisinya. Kita sibuk dengan urusan ma'isyah dan urusan anak dan istri kita. Kita seringkali lupa terhadap pesan-pesan Nabi kita. Kata Abu Bakar, benar juga. Saya pun merasakan demikian. Mari kita menuju Rasulullah. Berangkat berdua, ketemu Rasulullah. Ingin menanyakan. Kemudian, ketika demikian berjumpa dengan Rasulullah, dan Hanzalah menyatakan, wahai Rasulullah, sepertinya Hanzalah menjadi munafik dengan kenyataan ini. Dengan kenyataan mana kondisi seperti tadi. Ketika berada di sisi Rasulullah, takut akan neraka, rindu surga. Pokoknya akhirat yang diingatnya. Tapi ketika sudah tidak berada di sisi Rasulullah, sibuk dengan ma'isyah, urusan rizki, anak istri, dan seterusnya. Urusan duniawi yang pada akhirnya membuat kita lupa dengan pesan-pesanmu tadi, wahai Rasulullah. Kata Rasulullah, selama seseorang masih selalu ingat dengan pesan-pesanku, walau dia di ranjang rumahnya atau di tengah jalannya, pokoknya urusan apa saja, selagi dia senantiasa zikir dan ingat kepadaku, maka malaikat akan terus menyalami kalian di ranjang dan di jalan-jalan kalian. Memang benar kenyataannya, bahwa ketika di majelis ilmu kita ingat akhirat. Karena disebut Allah, kita berarti ingat Allah, takut Allah. Zikir di tempat majelis ilmu seperti ini. Tapi ketika kita sudah tidak bermajelis, lupa seringkali dengan materi-materi kajian yang ada. Kawan sekalian, maka para salafus saleh senantiasa hayya nu'minu sa'ah, mari beriman sesaat, bahasanya, untuk bermajelis. Ingat Allah dalam waktu yang sebentar. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Ini bagian dari motivasi tentunya, karena memang hati kita senantiasa bergolak dengan begitu cepatnya. Bisa berubah. Sekalipun hati tersebut ada pada diri seseorang yang katanya kalau sudah bilang A, nggak bakal berubah. Boleh jadi ada satu hal yang membuat dirinya bisa berubah. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kalau seseorang sudah mendapatkan hidayah kebenaran, maka tetapilah kebenaran itu. Konsisten dan komitmen dalam kebenaran. Dengan itu mudah-mudahan Allah terima segala amal kebajikannya dan dimasukkan ke dalam surga. Hati kawan sekalian begitu mudahnya berubah. Maka Rasulullah tadi ajarkan demikian doanya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kata Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid, dan demikian di bawah ini nanti dalam kajian lanjutannya akan disebutkan tentang fenomena-fenomena lemah iman. Tadi adalah bagian dari pendahuluan yang juga disebutkan oleh penulis, kita sampaikan kajiannya. Dan nanti akan disebutkan fenomena-fenomena atau tanda-tanda lemah iman. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berikan kepada kita semua hidayahnya, dan Allah istiqomahkan kita di jalan kebenaran, jalan kebaikan, jalan keselamatan, jalan Islam rahmatan lil alamin. Pertama, kata penulis, ini bagian paruh kitab. Bab pertama, madzahiru dha'fil iman. Fenomena tanda lemah iman seseorang. Lemah imannya seseorang itu ditandai dengan beberapa hal. Tapi kita perlu ingatkan bahwa tanda-tanda ini bukan untuk melihat keimanan orang lain, tapi untuk melihat keimanan masing-masing kita. Kita bercermin dengan tanda-tanda ini. Kalau ternyata benar ada pada kita tanda-tanda tersebut, maka mestinya kita harus introspeksi dan kemudian membenahi diri. Bukan untuk menilai keimanan orang lain. Si fulan ada tanda-tandanya di sebagian isi kitab ini. Lemah imannya. Kita nilai demikian. Tidak, bukan untuk menilai orang lain, tapi untuk menilai masing-masing diri kita. Yang pertama,
fenomena dan tanda lemah iman itu adalah al-wuqu'u fil ma'asi wartikabil muharramat. Mudah terjerumus dalam perbuatan maksiat dan melakukan perbuatan yang haram. Sebagian pendosa begitu mudah berbuat dosa. Bahkan pada akhirnya gemar melakukan dosa-dosa itu karena sudah begitu candunya dengan perbuatan dosa. Minum khamar kah, apalah segala dosa. Riba, suap, dan seterusnya. Begitu banyaknya dosa. Begitu mudah bagi sebagian orang untuk melakukan tindak dosa bahkan karena sudah candunya. Sampai pada akhirnya sebuah dosa itu tidak dianggap sebuah dosa lagi oleh hatinya. Kenapa? Sudah dipandang sebagai satu hal yang biasa dilakukan. Karena sudah biasa dilakukan, akhirnya hati tidak memandangnya sebuah dosa ketika dilakukan. Rasulullah SAW telah memberikan gambaran dalam sebuah hadis, kullu ummati mu'afan, setiap umatku itu dimaafkan dosa-dosanya, terlebih adalah dosa-dosa kecil. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala bila seseorang melakukan dosa-dosa kecil lalu diiringi dengan amal kebajikan. Oleh karenanya Nabi menyatakan, bertakwalah kepada Allah dan iringilah keburukan, tindak dosa-dosa kecil dengan perbuatan kebajikan. Niscaya perbuatan yang bajik, perbuatan yang baik itu bisa menghapus dosa-dosa kecilnya. Setiap umatku dimaafkan illal mujahirin, kecuali yang terus terang dalam perbuatan dosanya. Yang terus terang, yakni terang-terangan dalam berbuat dosa, itu tidak termasuk yang mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku dimaafkan oleh Allah kecuali yang terus terang dalam perbuatan dosanya. Dan di antara bentuk terus terang seseorang berbuat dosa adalah an ya'mala ar-rajulu bil-laili 'amalan thumma yusbih wa qad satarahu Allah fa yaqulu ya fulan 'amiltu al-bariha kadza wa kadza wa qad bata yasturuhu rabbuhu wa yusbih yukshif satrallah bih atau satrallah an. Di antara bentuk terus terang saat seorang berbuat dosa adalah seorang berbuat dosa di malam hari. Ketika pagi tiba, dia bilang kepada rekan-rekannya. Padahal Allah sudah tutupi dan tidak ada yang mengetahui kecuali dia dengan mungkin objeknya. Misal berbuat dosa zina. Hanya dia dan objeknya saja. Dan itu semua pasti diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tutupi misalkan. Tapi dia terus terang di pagi harinya ketika jumpa kawannya. Tadi malam saya garap dia dan seterusnya. Apalah misalkan. Saya berbuat zina dengannya dan seterusnya. Bukan bahasa zina biasanya pada umumnya kalau orang bilang menyampaikan perbuatan dosanya kepada rekannya. Dia bilang begini, tadi malam saya lakukan ini dan seterusnya. Dia ucapkan, dia sampaikan, dia beritahukan kepada rekannya. Ini bagian bentuk dari terus terang melakukan tindak dosa. Sekalipun ketika dia berbuat dosa tidak diketahui oleh banyak orang, tidak terang-terangan sekaligus. Tapi apa? Dia sampaikan ketika pagi hari dengan rekannya, membuat rekannya tahu, hingga boleh jadi akan berbuat yang sama dengannya, dan seterusnya. Pada akhirnya, ini bagian dari mujaharah, terus terang dalam perbuatan dosa, dan kata Nabi, setiap umatku pada asalnya dimaafkan dosanya, kecuali kalau terus terang di dalam perbuatan dosanya. Terang-terangan dijelaskan kepada yang lainnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ini yang pertama. Fenomena dan tanda lemah iman seseorang ditandai dengan mudah terjerumus dalam perbuatan dosa. Besar atau kecil, sengaja atau tidak sengaja. Mudah sekali berbuat dosa. Ini untuk menilai keimanan masing-masing kita. Bukan untuk menilai orang lain. Kawan sekalian. Yang kedua, asy'ur biqaswatil qalbi wa khushunih aw khushunatih. Merasa hati begitu keras, sulit menerima hidayah. Sampai pada akhirnya kalau orang sudah merasa hati yang begitu keras, bahkan
lebih keras dari batu, sulit untuk diresapi oleh air hidayah, maka sudah. Seringkali tidak bakal menerima nasihat orang, tidak juga menerima nasihat-nasihat dari Quran ataupun hadis-hadis Nabi. Kenapa? Hati yang sudah terlalu keras, kawan sekalian. La yata'athar bi syai'. Tidak terpengaruh sama sekali dengan nasihat-nasihat Allah dan Rasulnya. Thumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Allah telah memberikan gambaran bentuk kekerasan hati orang-orang kafir. Hati mereka begitu keras. Bahkan lebih keras dari batu. Bahkan lebih keras lagi dari sekedar batu. Sehingga sulit untuk menerima hidayah. Wa sahibul qalbil qasi, dan pemilik hati yang keras, la tu'athir fihi mau'izatul maut, bahkan tidak juga bisa mendapatkan manfaat dari nasihat kematian keluarganya, atau anak atau istrinya, ayah atau ibunya, atau siapapun dari anggota keluarganya. Tidak terpengaruh sama sekali oleh nasihat-nasihat kematian sekalipun. Itu kalau hati sudah terlalu keras, Bapak Ibu sekalian. Sampai pada akhirnya kalaulah ada anggota keluarganya yang mati, lalu dia yang menggotong keranda jenazahnya, yang menghantar ke kuburnya, bahkan jalan di antara kubur-kubur yang ada, seperti jalan di atas batu-batu biasa. Tidak sama sekali terpengaruh oleh nasihat-nasihat kematian kalau hati seseorang sudah teramat keras. Kerasnya hati berawal dari dosa-dosa yang dilakukan, dan dosa-dosa yang dilakukan kalau sudah biasa akhirnya menjadi candu dengan dosa dan memandang dosa tidak sebagai dosa lagi. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, adamu itqanil ibadat. Tidak sungguh-sungguh dalam beribadah. Tidak jenak, tidak nyaman, tidak merasakan kelezatan saat melakukan ibadah, baik sholat, atau puasa, atau apalah bentuk ibadahnya. Dia tidak merasa jenak dan nyaman saat beribadah kepada Allah. Karena apa? Karena dosa-dosa yang dilakukan. Dan tidak nyamannya seseorang kala beribadah, itu juga menunjukkan tanda dan fenomena lemah iman. Kalau selama ini kita beribadah, misal, tidak pernah nyaman, tidak pernah sungguh-sungguh, tidak pernah khusyuk dalam ibadah, perlu kita tanya barangkali hati sedang tidak baik-baik saja. Hati banyak bermaksiatnya kepada Allah. Bahkan tidak hanya sekedar tidak hanyalah hati yang bermaksiat, tapi lebih dari itu anggota badan bermaksiat kepada Allah. Tidak nyaman dan tidak sungguh-sungguh dalam beribadah menunjukkan lemah imannya seseorang. Kalaulah dia beribadah, begitu cepatnya dia lakukan sebuah ibadah. Salat, enggak khusyuk, enggak tumakninah misalkan. Begitu cepatnya seseorang kala beribadah. Baca Quran demikian, baru buka lembaran-lembaran Quran. Belum juga dibaca, sudah tutup lagi enggak jadi baca. Misalnya. Atau sudah baca, baru aja sebentar, satu ayat, tutup lagi. Bukan karena ada alasan syar'i, bukan karena ada teleponnya, atau bukan karena ada anak yang sedang menangis minta bantuan pada ayahnya. Bukan karena hal-hal yang ada alasan syar'inya. Tapi karena hati tidak nyaman dengan bacaan Quran. Tidak senang dengan memegang Quran. Ini menunjukkan tidak nyamannya sebuah ibadah dirasa oleh hati seseorang. Dan ini menunjukkan titik lemah iman seseorang. Tidak merenungi dan tidak mentadaburi bacaan-bacaan Quran ataupun zikir-zikir, wirid-wirid hariannya. Jika zikir setelah salam, atau zikir harian menjelang tidur atau bangun tidur, atau wirid-wirid yang lain, pagi, sore, dan seterusnya, tak pernah merenungi dan mentadaburinya. Ini juga menunjukkan bahwa ibadah yang dilakukan itu tidak khusyuk, tidak jenak dilakukan, tidak nyaman dia lakukan. Hanya sekedar sebuah rutinitas sebelaka saja dia jalani. Maka dalam menjalani sebuah ibadah, seseorang harus betul-betul sungguh-sungguh
Jangan sekedar menjalani untuk membebaskan diri dari tuntutan saja. Karena kalau tujuannya itu seakan-akan ibadah dilakukan tidak benar-benar sungguh-sungguh karena Allah Subhanahu wa taala. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, kalau hati seseorang dalam beribadah kepada Allah tidak nyaman, tidak jenak, bahkan hatinya lalai dalam beribadah kepada Allah, walau raga sedang tengah berdiri melaksanakan sholat, raga sedang duduk membaca Quran, tapi kalau hati tidak pernah merenungi, hati tidak fokus terhadap bacaan salatnya atau bacaan Qur'annya atau apa amal ibadah yang sedang dilakukannya, maka berarti amal ibadah itu adalah kosong dari hatinya. Dengan demikian Allah tidak akan terima, karena Nabi telah menyatakan, la yakbalullahu du'aan min kalbin ghafilin. Sebagai gambaran terkait dengan doa, Allah tidak akan terima doa seorang yang lalai dan lupa. Lalai. Kalau ia berdoa, lalai hatinya dari mengingat dan merenungkan atau memahami bacaan-bacaan doanya. Jadi kalaulah berdoa, doa diucapkan apa, misalkan ikhwan sekalian, tapi hati misal ke pasar, hati ingat apa. Sedangkan ucapannya doa yang benar, tapi hati justru kemana-mana. Ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu ada kefokusan dari diri masing-masing kita saat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus ada kenyamanan, kejenakan. Kalau tidak, maka tentunya kita perlu introspeksi diri. Kita evaluasi amalan-amalan kita, karena dengan demikian jika tidak nyaman dalam beribadah, tidak jenak, tidak khusyuk, berarti menunjukkan iman sedang lemah-lemahnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, ini poin yang ketiga. Yang keempat, at-takasul 'anit ta'ati wal ibadat wa idha'atuha. Malas menjalankan ibadah dan ketaatan. Bahkan seringkali mengabaikan ketaatan tersebut. Andaikan ada musim kebaikan, maka musim kebaikannya begitu disia-siakan berlewat tanpa pernah upaya untuk memanfaatkan momen dan musim kebaikan itu untuk menjadi orang yang lebih baik lagi di hadapan Allah. Makanya, ikhwan sekalian, Allah telah memberikan gambaran tentang orang-orang munafik bagaimana ibadah salat mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan salat, berdiri melaksanakan salat, mereka berdiri dengan cukup malas. Dengan penuh kemalas-malasan. Begitu cepat gerakannya, begitu tampak malas. Tapi ikhwan sekalian, sekali lagi ini untuk menilai keimanan masing-masing kita. Bukan berarti kemudian kalau kita lihat ada orang sholat malas-malasan dan begitu cepat, itu imannya lemah. Tidak, bukan untuk melihat dan menuduh orang lain, tapi untuk cerminan masing-masing kita sendiri. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, wa yadkhul fi dzalik adamul iktirath li fawatim mawasimil khairi wa awqatil ibadah. Demikian seorang melewatkan musim dan momen-momen kebaikan untuk beribadah. Dia lewatkan begitu saja. Momen Ramadan, dia lewatkan begitu saja, tak banyak kebaikan dilakukan. Momen sedekah, ada peluang infak sedekah atau apalah namanya di jalan Allah, dia tidak gunakan dengan sebaik-baiknya. Ini juga bagian dari menunjukkan dia menyia-nyiakan kesempatan yang ada dan menunjukkan iman yang kalah lemah. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Seperti dicontohkan pula oleh Nabi terkait dengan salat berjamaah. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid. Kesempatan untuk hadir ke masjid segera. Supaya bisa berada di shaf pertama. Sampai pada akhirnya Nabi memberikan gambaran la yazalu qaumun yata'akhkharuna 'anis shaffil awwal hatta yukhlifahumullah finnar. Senantiasa kaum atau orang yang senang mengakhirkan
dirinya dari hadir ke masjid untuk menempati saf-saf pertama. Senantiasa lambat hadir ke masjid sehingga tidak dapat saf pertama, kira-kira begitu. Sampai pada akhirnya bisa jadi Allah akan timpakan kepadanya atau Allah akan wariskan, Allah akan berikan kepadanya masuk ke neraka. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Karena ada anjuran itu. Tapi kalau ada alasan yang misal syar'i membuat dirinya lambat, insya Allah tidak masuk dalam ancaman ini. Ini bagian dari ancaman Nabi sekaligus juga anjuran untuk bisa berada di saf pertama. Ketika adzan tiba, segera datang ke masjid supaya bisa berada di saf pertama. Karena saf pertama ini cukup mulia. Banyak kebaikan didapat oleh seorang yang berada di saf pertama. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Contoh yang lain adalah salat Id misalkan. Sebagian orang tidak merasa harus melaksanakan salat Id. Memang para ulama, para fuqaha berselisih pendapat tentang hukum salat Id tersebut. Tetapi kadang orang tidak menganggap istimewa salat Id. Atau mungkin ada yang menganggap istimewa tapi hanya salat Id saja dilakukan sedang salat yang lain tidak dilakukannya. Tapi itu bagian dari momen sebenarnya salat Id itu adalah momen di mana dia bisa melaksanakan ibadah yang hanya dilakukan dalam setahun 2 kali. Yaitu Idul Adha atau Idul Fitri. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kesempatan salat gerhana matahari ataupun bulan misalkan tidak dilakukan. Kalau orang yang hatinya itu adalah penuh dengan keimanan, atau imannya adalah iman yang cukup kuat, pasti momen kebaikan berupa misal terjadi gerhana matahari atau bulan, dia semangat untuk melaksanakan salat gerhana matahari ataupun bulan. Tapi kalau dia tidak peduli dengan musim-musim kebaikan atau peluang-peluang berbuat baik, seperti tadi misalkan salat gerhana yang tidak selalu bisa dilakukan karena itu terkait dengan apa? Adanya gerhana. Maka dia akan begitu lewatkan begitu saja. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Demikian pula ketika ada kematian, tidak hadir untuk apa takziah, tidak pula mensolatkannya. Padahal itu adalah bagian dari peluang seorang untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Pahala besar, mau 2 qirot atau 1 qirot dan seterusnya, bergantung pada apakah dia bisa sampai mengantar jenazah seseorang sampai di kuburnya setelah sebelumnya mensolatkannya 2 qirot atau 1 qirot. Atau bahkan tidak sama sekali karena memang tak peduli dengan jenazah yang sudah harus dikuburkan. Dia lewatkan begitu saja kesempatan itu. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Ini tentu kontras dengan apa yang Allah sebutkan dalam Quran tentang keluarga Nabi Zakaria. Jika seseorang memiliki momen dan kesempatan berbuat baik tapi dilewatkan begitu saja, itu kontras dengan apa yang dilakukan oleh keluarga Nabi Zakaria. Allah sudah sebutkan dalam surat Al-Anbiya ayat 90 terkait dengan keseriusan dan berlomba-lombanya keluarga Nabi Zakaria untuk berbuat kebaikan. Innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaba wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka adalah orang-orang yang segera dalam berbuat kebaikan. Ketika ada peluang untuk berbuat kebaikan, segera lakukan. Itu gambaran keluarga Nabi Zakaria. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Begitu berharap kiranya doa dikabulkan, amal yang dilakukan diterima oleh Allah. Dan sekaligus cemas manakala doa tidak dikabulkan dan amal tidak diterima olehnya. Cemas. Dalam beribadah tentu harus ada raja dan khasyah. Harap sekaligus kecemasan. Jangan-jangan selama ini kita beribadah tidak ada satupun amalan yang diterima olehnya. Maka perlu dengan
adanya kekhawatiran itu hingga kemudian apa? Kita tumbuh untuk terus beramal. Jangan-jangan yang kemarin tidak diterima, mudah-mudahan yang kali ini diterima. Jangan-jangan yang tadi tidak diterima, mudah-mudahan nanti ada amalan, kesempatan untuk bisa diterima oleh Allah. Berharap juga harus ada, ikhwan sekalian. Jangan hanya berharap sudah pasti diterima. Tidak ada kekhawatiran tidak diterima. Jangan sampai seperti itu. Ada harap dan cemasnya. Mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas. Wa kanu lana khashiin, dan mereka kala beribadah begitu khusyuk, begitu jenak, begitu nyaman. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Demikian pula bagian dari fenomena lemah iman yang masuk di poin 4, malas beribadah dan berbuat kebaikan. Itu tidak hanya perkara-perkara yang sifatnya wajib saja. Perkara-perkara yang sifatnya sunnah saat seseorang malas mengerjakan itu bisa menunjukkan imannya lemah juga. Memang Nabi juga pernah menyatakan begini, inna likulli amalin syirrah. Setiap amalan itu ada semangatnya. Ada semangat untuk berbuat kebaikan. Tapi setiap semangat ada kalanya masa futur dan lemah semangat. Semangat ibadah salat tahajud. Dari jam 2 bangun, bacaan ayat-ayat di setiap rakaatnya begitu panjang. Bahkan dia habiskan 1 juz misalkan sampai subuh. Begitu berjalan 1 pekan. Masuk pekan kedua, ada bisa jadi rasa kebosanan melakukan dengan rutin untuk dari bangun jam 2 sampai menjelang subuh dengan bacaan yang begitu panjang tadi. Inna likulli amalin syirrah. Setiap amal itu ada masa semangatnya. Tapi setiap masa semangat ada masa futur seseorang. Sama sebagaimana ketika sebelumnya kita misalkan sudah konsisten dalam kebaikan, dalam amal ibadah tertentu. Ada kalanya kondisi atau problematika hidup menerpa, membuat kita teruji dengan ujian-ujian yang ada dalam kehidupan dunia. Akhirnya ada rasa malas beribadah. Tapi kata Nabi begini, kalau masa tidak semangatnya, masa futurnya itu masih berada di atas sunnahku, masih beruntung dia. Masih berada di atas sunnahku itu artinya tidak meninggalkan yang wajib, tidak sampai berbuat dosa. Sekalipun yang sunnah, kala ia sedang futur dan lemah semangat, tidak sampai dikerjakan. Tapi masih beruntung dia. Kenapa? Tidak sampai meninggalkan amalan yang wajibnya dan tidak sampai membuat dirinya berbuat dosa dan yang haram. Berarti apa yang wajib masih dilaksanakan, yang haram tidak dilanggar. Berarti dia masih berada di atas keberuntungan. Sekalipun yang sunnah-sunnah dari amal-amal yang ada sempat tidak dia laksanakan karena sedang futur atau lemah semangatnya. Tapi kala futur, kata Nabi, kala futur dan lemah semangat, dia tidak berada di atas sunnahku, dia sudah tinggalkan yang wajib. Bahkan dia sampai menerjang yang haram. Celaka, kata Nabi. Karena memang setiap amalan ada semangatnya dan setiap semangat ada tidak semangatnya. Ada masa futurnya. Futur, enggak pengajian. Tapi selagi enggak apa-apa. Karena memang ada problem dan ada kondisi-kondisi demikian. Asal tidak sampai meninggalkan amalan-amalan wajib dan jangan sampai terjerumus dalam perbuatan yang haram. Masih beruntung dia. Ada kalanya nanti Allah beri hidayah melalui lisan seseorang, melalui nasihat kawannya atau ajakan kawannya hingga kemudian datang lagi mengaji. Lalu kemudian bisa istiqomah dalam kebaikan. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid memberikan gambaran termasuk sebenarnya meninggalkan amalan-amalan yang sunnah itu juga bisa menjadi bagian dari tanda dan fenomena lemah imannya seseorang. Maka kalau sampai seseorang meninggalkan yang sunnah-sunnah, harusnya dia segera introspeksi. Harusnya kemudian dia benahi diri, benahi amal ibadahnya.
dia kuatkan keimanan lagi dengan kemudian banyak membaca Quran, merenungi dan mentadaburinya. Dengan itu mudah-mudahan nanti raganya digerakkan oleh Allah untuk melakukan amalan-amalan yang sunnah. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang kelima, bagian dari fenomena dan tanda lemah iman itu adalah dhiqus sadr wa taghayyuril mizaj wanhiyas atau wanhibasit tab'i hatta ka'anna 'alal insani thaqlan kabiran. Sempit dadanya, begitu mudah berubah kepribadiannya, sikapnya saat ada problematika hidup menghampirinya. Kita tahu bahwa hidup memang penuh dengan problematika. Musibah, masalah, silih berganti datang. Bahkan kadang penyakit pun datang. Berbagai macam problematika hidup itu sudah menjadi yang Allah takdirkan beriringan dengan kehidupan manusia. Kalau sekarang bahagia, esok boleh jadi akan sedih luar biasa. Kalau sekarang sehat, boleh jadi suatu saat akan sakit. Demikianlah adanya. Senantiasa dua hal beriringan. Kalau sehat, ada masa sakitnya, ada bahagia, ada sedihnya, ada canda, ada tawa, dan seterusnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Demikianlah memang kehidupan dunia. Tapi kita perlu yakini bahwa berbagai macam problematika kehidupan kala dijalani oleh seorang muslim dengan penuh kesabaran dan keimanan kepadanya, itu bisa menggugurkan segala dosa-dosanya. Dan bagi yang bisa sabar dalam menjalani musibah dan ujian yang Allah berikan, tetap senantiasa berada dalam kebaikan, tidak kemudian kala diuji oleh Allah lalu putus harapan darinya, maka dia dijanjikan dengan adanya surga tentunya. Kenapa? Karena masih senantiasa dalam kebaikan. Ingat, sabar, ikhlas, dan seterusnya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, Rasulullah SAW memberikan gambaran al-iman, as-sabru was-samahah. Iman itu adalah kesabaran dan juga sikap lapang dada seseorang. Tidak merasa sempit dengan adanya banyak problematika kehidupan. Kalaulah ada ujian, dia tetap sabar. Ada nikmat yang Allah berikan, bersyukur dia kepadanya. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah. Yang keenam, adamu at-ta'athur bi ayatil Quran. Tidak terpengaruh dengan ayat-ayat Quran. Sebentar lagi. Tidak sama sekali merasa ada nasihat-nasihat dari Quran, sekalipun Quran berisi ancaman, janji, kabar, kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, sama sekali tidak membuat seorang sadar dengan kisah-kisah tersebut. Ancaman atau janjinya begitu lewat, tidak pernah direnunginya. Maka kalau seorang membaca Quran juga tidak sama sekali berpengaruh pada kepribadian dan kepada keimanannya, tentu ini juga menjadi tanda lemah iman seseorang. Kawan sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah, barangkali di poin yang ke-6 ini terlebih dahulu kita sampai bahasnya. Mudah-mudahan dapat menjadi rambu-rambu bagi keimanan kita dan bisa menjadi cerminan bagi keimanan kita. Kita kalau kemudian kita dapati ada salah satu poin yang sudah kita kaji ini ada pada diri kita, maka kita harus segera benahi. Keimanan kita mudah-mudahan senantiasa kuat, kokoh, hingga kalau ada ujian datang, Allah beri kekuatan kepada kita semua. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan ini bagian dari selingan. Nanti di pertemuan yang akan datang kita lanjut dengan kajian fikih faraid lagi, dan begitu insya Allah senantiasa kita jeda dengan kitab ini. Mudah-mudahan tetap mendapatkan manfaat dari dua kajian atau dua tema tersebut dan dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika. Masih lama ya?
Oh, udah masuk. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.